Sudah terlihat ya Ibu Bapak, mohon izin. Ya, sudah Sudah Ibu terlihat. Dewi. Nggih. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Waalaikumsalam. Swastiastu. Semoga kita dalam kondisi sehat dan afiat. Bapak dan Ibu semua, pertemuan hari ini agak sangat spesial karena memang didesain untuk membuat Bapak dan Ibu lebih nyaman dan lebih tenang. Untuk itu, Bapak dan Ibu, temanya adalah hipnosis for mental health management. Jadi, mengapa kita mempelajari ini semata-mata agar Bapak dan Ibu bisa hidup dalam kondisi yang equilibrium atau sangat seimbang, baik itu lahir, batin, spiritual, kreativitas, juga dalam karir. Maka keseimbangan itu tentunya yang akan ditopang oleh kuatnya mental seseorang. Jadi dua, kalau kalau ada pasien saya yang hadir, itu yang feel saya itu split second akan mengatakan yang ini survive, yang ini tidak survive. Karena kondisi yang saya lihat adalah apabila ia secara fisik kuat dan secara mental kuat, maka ia akan survive. Jadi Bapak dan Ibu izin dalam hidup kita harus seimbang, harus sehat, tapi juga jiwa tidak boleh terlalu sering pesimistis atau galau. Hari-hari ini kan kita sering dihadapkan dengan baper ya, bawa perasaan. Nah, ini Bapak dan Ibu bagaimana memanage perasaan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, kesehatan mental adalah segala-galanya. Karena apa? 67% penyakit yang diderita oleh seseorang adalah semata-mata dipicu oleh psikosomatis. Psikosa itu apa? Jiwaan, somatis ada tubuh. Jadi saat seseorang merasa sesuatu yang mengganjal di hati dan mengkarui pikirannya, maka tumbuh penyakit-penyakit yang memang sudah menjadi rentanitas pada tubuhnya. Contohnya saya, kalau mau berbicara seperti ini, gastriknya naik. Karena apa? Takut salah omong, salah ucap, takut nanti pating pecotot ya bicaranya. Sehingga apa? Itu yang dinamakan psikosomatis. Psikosa seseorang harus tenang agar somatisnya terjaga jadi sehat. Bagaimana agar ia bisa terhindar dari berbagai penyakit? Karena Bapak dan Ibu ada yang dinamakan degenerative diseases atau penyakit-penyakit bawaan yang secara genetika diwariskan oleh orang tua maupun nenek buyut kita semua. Maka saat pada kondisi tertentu, pikiran ruwet, psikosomatis, maka akan muncul yang tadinya rentanitasnya diabetes, maka ia akan muncul karena tertrigger pikiran. Sel kanker, ada lagi penyakit-penyakit bawaan lainnya, tetapi ada juga penyakit yang kasat mata dan tidak kasat mata. Contohnya, apabila seseorang secara hereditas memiliki penyakit bawaan seperti OCD, schizophrenia, multiple personality, bipolar, dan sebagainya. Maka itu juga akan terpicu. Badan saya sehat, saya gym setiap hari, tetapi apabila ada yang menekan, maka yang dikatakan degenerative diseases atau penyakit-penyakit bawaan, maka akan muncul tertrigger oleh pikiran. Kesehatan mental itu bukan hanya menyehatkan tubuh dan jiwa, tetapi juga meningkatkan kinerja. Kinerja kita sebagai seorang dosen, kinerja kita sebagai seorang ASN, kinerja kita sebagai seorang mahasiswa, kinerja kita sebagai seorang ibu, istri, anak, anggota sosial lainnya. Jadi itu akan, apabila psikosomatis kita sehat, bahagia, lahir batin, maka ia akan terpicu. Lebih fokus kita bekerja karena apa? Hati kita riang gembira.
Contohnya, saat saya misalnya melakukan sesuatu kesalahan, saya dimarahi oleh atasan, maka 1 hari penuh pekerjaan saya itu akan menjadi tidak fokus. Apalagi kalau punya atasan yang hobinya membentak. Membentak apa saja dibentak. Walaupun bukan kita yang dibentak, tetapi itu akan berpengaruh terhadap mentalitas seseorang walaupun itu tidak langsung. Lalu bagaimana? Pastinya akan mengurangi apa yang kita ketahui sebagai, maaf Ibu Bapak, mengurangi kejenuhan dan stres Bapak dan Ibu. Baik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, ini kurang P, mohon maaf. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, seperti saya katakan, di rumah sakit ODGJ di Grogol, itu kapasitasnya adalah 693 tempat tidur, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi sekarang sudah dipenuhi lebih dari 1037 ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau Bapak dan Ibu percaya atau tidak percaya, ternyata faktor yang mempengaruhinya adalah ada 4. Pertama, yaitu faktor hereditas yang saya sampaikan tadi. Secara genetika, uyutnya, omanya, papa mamanya mengidap skizofrenia atau berkepribadian ganda, sering halu-halu, sering menjadi dirinya Imam Mahdi karena apa delusi yang waham yang memang didengar dan hal-hal sebagainya. Ada juga yang dinamakan obsessive compulsive disorder atau OCD. Kalau Bapak dan Ibu tahu di tempat saya bekerja itu dulu di home base lama ada seorang satpam. Dia itu kalau ambil wudhu itu harus sedemikian rupa sampai setengah jam. Apabila disenggol oleh siapapun, dia akan mengulangi hal yang sama. Ini adalah yang dinamakan obsessive compulsive disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Ada lagi yang bipolar, antara menangis, tertawa, itu frekuensinya 1 hari bisa 100 kali Bapak dan Ibu. Jadi mood swingnya itu dari positif negatif, negatif positif, positif negatif itu swingnya, mood swingnya itu bisa berulang kali. Maka itu yang dinamakan bipolar atau me, yang saya ketahui sebagai manical dan depresif. Dia ada maniakalnya, ada maniknya, ada depresifnya. Maniknya dia bisa berteriak-teriak seperti orang sakit, eh, hatinya mengeluh, tertawa. Tetapi ada juga depresifnya. Ia mengunci diri, nanti keluar marah-marah lagi dan sebagainya. Ada yang dinamakan narcissistic personality disorder, bipolar personality disorder. Ini sebetulnya tidak masuk pada genetika atau hereditas. Ini lebih kepada psikoedukasi. Dan Ibu sekalian, di ODGJ, Rumah Sakit ODGJ Grogol itu banyak yang betul-betul secara hereditas memiliki yang saya sampaikan tadi. Bahkan sebagian di Departemen Sosial itu menangkap Bapak dan Ibu banyak sekali orang-orang yang telanjang badan, hanya makan dari sisa-sisa sampah, dan ini ternyata setelah dibawa ke rumah-rumah sakit ODGJ, mereka diberikan pengobatan, maka mereka tidak apa namanya menunjukkan gejala-gejala tersebut lagi, hanya bicara sendiri. Nah, itu adalah faktor pemicu pertama. Yang kedua adalah yang dinamakan psikoedukasi. Psikoedukasi itu apa? Yaitu saya pernah menemui beberapa apa namanya pasien yang papahnya bisa maaf melakukan incest dengan anak perempuannya, ibunya melakukan incest dengan anak laki-lakinya. Karena apa? Ketidaktahuan, yaitu psikoedukasi. Jadi mereka itu secara psikologis mendapat edukasi yang salah
sehingga tata nilainya menjadi rendah, tidak bisa membedakan mana incest, mana bukan, mana yang salah, mana yang bukan. Tata nilai, religiulitasnya, dan sebagainya ini menjadi rendah karena adanya pola berpikir, pola edukasi yang rendah. Begitu juga narcissistic personality disorder masuknya ke sini ini Bapak dan Ibu, yaitu melihat orang tuanya yang selalu membanggakan kekayaannya, flexing-flexing. Nah, akhirnya anak-anak hanya mengambil, mengadopsi apa saja yang dia lihat, apa yang dia dengar, maka itu dijadikan sebagai tata nilai. Jadi NPD itu bisa jadi adalah turunan dari lingkungan yang betul-betul memberikan pembelajaran yang salah. Nah, yang terbanyak Bapak dan Ibu adalah pemicunya psikososial. Bapak dan Ibu, sekarang ini gelombang PHK tidak dapat dielakkan. 5.000 PHIH mengatakan 5.000 pekerja hotel di Jogja sudah dirumahkan. Maka ini apa namanya men-trigger atau memancing masalah-masalah yang depresif yang berkaitan dengan pekerjaan. Ada juga orang-orang yang mengunci diri tiba-tiba tidak mau bicara, malas makan, mogok tidur dan sebagainya karena apa? Diputus kerja, diputus cinta oleh atasan, diputus eh, sehingga apa? Dia merasa depresi karena merasa adalah satu-satunya orang yang betul-betul termalang di dunia. Sehingga ia melihat hal ini dan apabila yang terakhir rentanitas kepribadiannya rendah, maka masalah-masalah psikososial itu menjadi pemicu pertama. Mudah putus asa, mudah menyerah, karena perfeksionis, jadi gampang marah karena tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi ini penyakit sosial menurut saya yang banyak kita lihat ya di lingkungan kita yaitu iri dengki. Jadi ada yang depresif karena putus cinta, PHK, atasan kejam, kolega penjilat, dosen kejam, dizalimi dan sebagainya. Ini jangan sampai menjadi salah satu pemicu trigger dari depresi kita, Bapak dan Ibu. Nah, cara mewujudkan hidup yang seimbang itu seperti apa, Bapak dan Ibu? Makanya pagi-pagi saya sudah bangun 4:30, hanya sedikit stretching-stretching, menyapu halaman, mengelap meja, lalu melakukan sedikit apa olahraga ringan. Nah, itu kalau Bapak dan Ibu ketahui, kalau kita sedang depresi, apa sih yang harus kita lakukan? Menulis, Bu, menulis diary, menulis apa saja, mengetik depan laptop. Lalu, clue yang kedua, lakukan segala sesuatu dengan cepat, ya. Karena apa? Kecepatan itu akan mendistraksi semua eh, apa yang kita ketahui sebagai depresi, tekanan mental dan sebagainya. Lalu apalagi? Kita harus berpikir produktif. Misalnya begini, saya ditolak pacar. Ah, nggak apa-apa. Kan masih ada orang lain. Jangan takut. Misalnya seperti itu. Atau misalnya tidak berkenan atasan, wah tidak apa-apa. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih uh, apa sesuai dengan kondisi saya. Jadi lakukan segala sesuatu dengan segala positivisme. Kita rapikan rumah, rapikan meja, lalu kita membangun hubungan-hubungan dengan orang-orang yang baik, positif. Karena apa? Saya punya teman janda, ia selalu bergabung dengan janda-janda lain yang kerjanya berkeluh kesah. Suami saya seperti ini, dulu seperti ini, saya dizalimi. Maka apa? Maka gelombang otaknya itu masuk ke gamma sehingga menghimpun semua negativitas dan dimasukkan di dalam hati. Nah, ini bergaul dengan orang-orang positif itu mampu menarik kita pada ruang yang positif. Dan Bapak dan Ibu, kalau kita sering punya sahabat dan klasternya beda-beda. Ini sahabat SD, ini sahabat SMA, ini sahabat FAME, ini sahabat dosen di PKM, IAI. Maka hidup kita akan rich, akan kaya. Karena apa? Sering bertemu, sering tertawa,
saling berbagi ilmu, saling memperolok-olok, saling memuji. Ini adalah salah satu clue untuk bisa hidup dalam kondisi yang sehat. Bapak dan Ibu, ada indikator pencapaian. Ya, satu, kalau kita bahagia, teman-teman saya begitu. Kalau ada yang merasa lagi down, dia melakukan apa? Penelitian, sehingga kalau dia dalam kondisi drop, dia memproduksi jurnal. Jurnal yang dalam kondisi tertekan itu biasanya menghasilkan hal-hal yang positif, yaitu ada terpenuhi hal-hal yang positif. Pekerjaan. Di keluarga misalnya apa? Ada yang sakit, ayo kita berkunjung. Ada yang meninggal, ayo kita melayat. Dan hal-hal pribadi lainnya, yaitu ada sense of good deeds. Bagaimana kita membuat diri kita ini menjadi berarti, ya. Indikator yang kedua kalau kita happy adalah apa? Kita bisa bubuk nyaman, bisa bermimpi yang indah, memiliki bangun dengan kondisi yang bugar. Yang ketiga, kita punya aktivitas-aktivitas lain yang membuat diri kita menjadi berguna. Contohnya, ada sahabat saya kalau sedang depresi, ia pergi ke panti jompo. Di sana dia mengajarkan menyanyi, mengajarkan poco-poco, menyuapi eyang-eyang ada di sana, lalu mengajarkan apa saja, seperti menyulam atau apa saja. Jadi memiliki aktivitas-aktivitas yang bukan hanya membanggakan diri, tetapi juga membuat orang lain bahagia. Katanya itu aksiomis. Kalau nilai saya satu, kalau saya memberi orang lain, maka akan ada tiga yang kembali ke kita. Kalau orang tersebut masing-masing yang kita tolong mempunyai tiga, maka ini adalah kumulatif kebahagiaan. Jadi memiliki aktivitas yang positif selalu memberikan dampak yang positif. Lalu berikutnya indikatornya adalah kalau kita punya sahabat, punya teman, terus teman kita ini bisa sustain hubungannya sampai puluhan tahun, maka Anda adalah tergolong sebagai orang yang betul-betul baik. Karena apa? Hubungan dengan orang lain saja bisa dipertahankan, apalagi dengan orang-orang yang terdekat bagi diri kita sendiri. Nah, ini yang paling penting nih Bapak dan Ibu. Pagi-pagi seperti Ibu Yuni tadi sampaikan, kita pertama kali bangun, duduk dulu sebentar. Katakan pada diri saya, self-love. Tuhan, terima kasih saya sudah dibangunkan pagi-pagi dalam kondisi sehat. Saya sangat bahagia. Lalu berdiri, berangkat ke kamar kecil, katakan, Tuhan, terima kasih sudah memberkati, memberikan berkah, melimpahkan berkah, memberikan berkat yang luar biasa kepada keluarga saya dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih atas hal yang luar biasa ini, Tuhan. Lalu, sambil kita menggosok gigi, katakan pada diri kita sendiri, saya sangat bahagia, saya mencintai diri saya, dan saya memberikan ruang untuk diri saya berbahagia, belajar, dan berkembang. Saya akan menerima seluruh kelemahan diri dan kelemahan-kelemahan orang-orang yang ada di sekitar saya, dan saya akan membangun diri saya keluar dari kelemahan dan membantu teman-teman saya keluar dari kelemahan. Setelah itu, setelah kita membuka baju, terus berada di bawah shower atau dengan gayung, gayungnya diambil, taruh di kaki dulu. Terima kasih kaki, sudah membuat saya berdiri tegar. Naik ke betis, terima kasih betis sudah menopang hidup saya. Ke atas dan terakhir, guyur di atas di kepala pelan-pelan sambil mengatakan, saya percaya Tuhan akan selalu melindungi saya. Saya sehat, saya bugar, saya akan mampu membantu siapa saja yang ada di sekitar saya. Lalu terakhir, saat kita
mengeringkan diri dengan anduk muka, katakan saya cantik lahir batin, saya bahagia, saya sehat, saya percaya intuisi yang saya lakukan ini adalah panduan dari Tuhan di dalam diri saya. Afirmasi ini, what you say is what you get. What you think is what you get. Jadi afirmasi ini tentunya akan menjadi realisasi karena apa? Kita berprasangka baik, namanya husnuzon, berprasangka baik dengan cara berkata baik, berpikir baik, berperilaku baik. Nah, hipnosis untuk kesehatan mental, Bapak dan Ibu, ayo kita agak bersandar sedikit. Pejamkan mata Bapak dan Ibu. Bayangkan minggu depan Bapak dan Ibu akan memulai sesuatu yang luar biasa, yang hebat. Bapak Ibu akan menjadi lebih sehat dari sekarang. Semua yang dicita-citakan akan terjadi. Fokus pada titik yang ada saat Anda memejamkan mata, buatlah titik imajiner. Fokus, tenang, jadikan hening di seputar Bapak dan Ibu sebagai nuansa kebahagiaan. Jadikan hening di seputar Bapak dan Ibu kekuatan. Jadikan hening di seputar Bapak dan Ibu jadikan kesehatan. Tarik nafas dalam-dalam, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Keluarkan melalui hidung. 1, 2, 3. Lepaskan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan melalui hubung-hubung. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, kau akan mulai membuka matamu. Kau akan merasakan sesuatu yang baik terjadi pada alam pikiran dan dirimu. Amin. Buka mata perlahan-lahan. Bapak dan Ibu, baru saja Bapak dan Ibu saya bawa ke alam theta. Karena hipnosis itu adalah dewa tidur, sleep hypnosis, yaitu dewa hipnos. Sementara saat saya melakukan hipnosis, Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk tidur. Kalau kita berbicara, Bapak dan Ibu, kita berada pada gelombang beta. Sementara saat saya berhitung 1, 2, 3, Ibu dan Bapak mulai menguap, maka Bapak dan Ibu berada pada gelombang alfa. Setelah saya berikan sugesti seperti tadi, maka Bapak dan Ibu berada pada theta. Bapak dan Ibu, saat saya mengatakan 1, 2, 3, Bapak dan Ibu membuka mata, dan ini adalah bahwa hipnosis is about half awake and half asleep. Pada saat seseorang pada kondisi tertidur, maka ia pada gelombang delta. Untuk itu, hipnosis tidak boleh terlalu lama karena hipnosis is not sleep. Orang tidak diperkenankan untuk tidur. Pada saat tidur, sugesti tidak akan masuk. Nah, sebetulnya saya tidak berbicara dengan ibu dan bapak, melainkan saya berbicara dengan soul atau ruh yang berada pada alam bawah sadar bapak dan ibu. Nah, bapak dan ibu, kalau sebagian teman-teman saya mengatakan, woi, hipnosis baru aja yang diciptakan. Itu adalah kesalahan besar. Karena pada saat
di Judaism itu atau di pada Alkitab yang dahulu, maka sebetulnya Bapak dan Ibu sudah diajarkan berdoa. Maka berdoa adalah hipnosis. Jadi saya lihat dulu tuh ada namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakit, maka ia menggunakan mantra atau doa-doa pendek untuk menyembuhkan diri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hypnosis is about repetition. Jadi semua pengulangan adalah hipnosis. Maka hipnosis ini sudah diciptakan oleh Tuhan. Ada di Hindu, Buddha yang namanya chanting. Chanting itu adalah berdoa dengan melafazkan eh, kata-kata, misalnya Om, Om, Santi, Santi. Kalau di Katolik ada yang dinamakan Rosario, ada doa Maryam dan sebagainya. Kalau di Islam ada yang dinamakan zikir. Jadi hipnosis itu adalah obat yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Even bukan saja 2600 tahun before Christ ya, tetapi even earlier than that, lebih dulu dari itu. Tetapi pionir dari hipnosis ada yang namanya Suhu Wong Tai. Ia menciptakan seperti ini. Misalnya sakitnya di tangan, dia akan meraba, mengatakan Kuan Yin, Kuan Im, Kuan Yin, Kuan Im. Nah, itu sound and touch healing. Itu dilakukan oleh Wong Tai. Sementara para emperor di Roma itu menggunakan cure by hand dengan menggunakan tadi suara-suara. Jadi seperti mereka membunyikan bowl atau mangkok yang bisa dipukul, nah, akan berdenging, ting, seperti itu. Masuk ke gelombang alfa, maka para emperor atau kaisar-kaisar terdahulu menggunakannya sebagai cure. Itu ada 100 before Christ. Oke, 100 tahun kira-kira. Tetapi ada seorang namanya Franz Anton Mesmer pada tahun 1774, ia mendiscover atau menemukan yang dinamakan animal magnetism. Jadi dia bilang kalau manusia itu di korteks ada yang kita ketahui amigdala. Nah, di situ biasanya dinamakan animal. Yang dinamakan apa itu? Alligator's brain atau otak dari seorang atau seekor reptil. Jadi manusia itu kenapa suka mencuri, suka berbohong, suka melakukan kezaliman, suka korupsi? Karena semata-mata memiliki semua orang, tua muda, kecil, eh, remaja, itu memiliki apa yang dinamakan alligator's brain. Maka Franz Antor bilang tahun 1724, oh yuk kita buatkan namanya magnet untuk bisa mentem supaya tidak liar, yaitu otak-otak yang dimiliki manusia yang dinamakan alligator's brain itu otak buaya itu supaya bisa tidak liar. Nah, tahun 1820 ada seorang surgeon. Dia memang seorang dokter gigi tapi surgeon melakukan operasi gigi menggunakan hipnosis. Dan itu yang kita ketahui sekarang yang dinamakan hipnodonsia. Dan saya sering melakukan hipnodonsia di Ladogi untuk para pasien yang tidak mampu atau membayar misalnya apa namanya anestesi atau memang bahkan sangat mm,
sangat sensitif dan alergi terhadap obat bius. Begitu juga James Braid, dia mengatakan, lalu Sigmund Freud pada 1885 mengatakan bahwa hipnosis ini adalah salah satu yang kita ketahui sebagai psikoterapi, digunakan untuk menghilangkan misalnya ketakutan, trauma, judi, penggunaan drugs, dan sebagainya. Nah, setelah itu dikembangkan lagi oleh Erickson tahun 1930 dan 1943 CIA sudah menggunakannya sebagai alat untuk saat menangkap lawan, mengeduk atau mengambil apa yang dinamakan forensic investigation. Jadi kalau orang sedang dalam kondisi beta seperti kita ngobrol-ngobrol ini, itu banyak bohongnya. Maka ia ditidurkan, ditanya-tanya dalam bentuk regresi, apa kamu naruh di mana pangkalan, apa perangnya dan sebagainya. Nah, tahun 2001 di Harvard University dilakukan apa yang dinamakan apa penelitian mengenai hipnoterapi. Hipnoterapi ini adalah pseudoscience atau memang ilmu yang ilmiah. Ya, karena apa? Di Harvard University zaman dahulu nih, Einstein kan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Maka saat ia meninggal pada tahun 1950-an, itu diambil sel otaknya sedikit sebagai contoh. Ternyata diketahui, oh ya, sel otaknya si Einstein ini sama seperti kita. Punya 250 juta sel otak. Jadi ya memang dia pintar karena kebetulan aja, faktor kebetulan. Ternyata pada tahun 2001 dilakukan verifikasi penelitian otak si Einstein yang ada di formaldehida itu diambil sel tisunya dikembangkan di dalam suatu penelitian. Ternyata di sana diketahui memang sel otaknya 250 juta, sama dengan orang pada umumnya. Tetapi yang membedakan adalah sinapsnya atau serabut-serabut yang menggabungkan antara satu sel otak dengan lain. Itu lebih kompleks, lebih padat. Karena apa? Dipakai untuk berpikir. Makanya Bapak dan Ibu mohon izin kalau jangan terlalu idle. Kita maupun 60 masih tetap harus meneliti. Supaya apa? Supaya sinapsnya itu berkembang gitu. Karena apa perbedaan itu seperti negara berkembang sama negara yang maju. Kalau kita mau landing malam, kita lihat, wah, semuanya ada lampunya. Kalau masuk ke negara ketiga, peteng banget, yo. Itu adalah yang membedakan antara sinaps orang yang malas-malesan sekali dengan sinaps yang orang yang aktif, bekerja, meneliti, berpikir, membantu orang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana itu hipnosis bekerja? Hipnosis itu bekerja seperti ini, Bapak Ibu. Kalau ada suatu tekanan, ya orang itu dalam ancaman, maka ada dua itu mekanisme untuk perlawanan. Satu, dia merasa tenang, lalu melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam logikanya. Atau satu lagi bereaksi. Bereaksinya apa? Ya lari dari kenyataan. Padahal dia sudah menghamili anak orang, tapi tidak mau bertanggung jawab. Itu namanya flight. Tapi ada juga yang fight dalam bentuk tadi, yaitu eh, misalnya fightnya dia menjadi orang yang manik, cepat marah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan hipnosis membuat orang tersebut menjadi balance, seimbang, equilibrium, lahir batin, jiwa raga, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Bapak dan Ibu, kalau saya ini berteman dengan teman-teman di India, Dewi, ya, choose a restaurant that has chicken. Dia udah kasih sinyal supaya jangan makan babi, tapi juga jangan makan sapi. I say, oke, confirm. Nah, teman saya di Amerika, Dew, kita nih konferensi, makanannya semuanya nggak enak. Kenapa? Gak ono sambele gitu. Jadi kemana-mana lah bawa sambel. Lalu teman saya, ih, ini makanan apa? Giung manis banget.
Ada teman saya lagi, nah kalau panganan harus begini, harus manis. Nah, ini adalah yang menunjukkan bahwa apa yang muncul di permukaan kita, perilaku kita itu 80% didorong oleh alam bawah sadar kita. Teman saya itu mengatakan, Dew, you know, as Indian, I don't eat uh, what you call halal food. Oke, okay. Why? Because my subconscious always nolak, ya kan? Karena apa? My parents taught me spirituality. Nah, itu satu. Yang kedua, kamu tuh, aku ini wong Jawa, Mbak. Kalau makan nggak manis itu bukan makan. Teman saya orang Padang, ih, apaan makan seperti itu? Kalau nggak pakai rawit, nggak ada sambelnya itu bukan makan. Nah, itu adalah yang menandakan bahwa kita itu menjadi apa adanya karena word thought atau kita diajarkan, dimasukkan ke dalam alam bawah sadar tata nilai yang akhirnya kita yakini. Maka 80% warisan yang kita ambil itu mendorong kita menjadi 20% kita sekarang apa adanya. Misalnya, kamu kok senangnya bajunya hitam? Soalnya hitam itu siapa takut? Jadi nggak kelihatan gendut. Karena apa? Ibu saya juga begitu pakainya. Selalu biru tua dan sebagainya. Terus apa? Ibu kok hijabnya warna peach? Karena mama saya itu senangnya warna pinky. Maka saya itu. Nah, ini adalah apa yang menjadi diri kita. Ini adalah warisan masa lalu. Nah, apa saja yang ada pada conscious mind? Conscious mind itu ada terbagi dua hemisfer. Kiri ngitung, logika, spasial, analisis, ya, semua yang berkaitan dengan itu. Yang kanan adalah menyanyi, ngobrol-ngobrol, lucu-lucu, terus menghafal. Itu adalah bagian dari hemisfer otak kanan. Nah, kok bisa begitu? Kanan dan kiri itu sebetulnya merupakan em, implifikasi atau refleksi dari alam bawah sadar. Ya, Bapak dan Ibu. Ada juga nih kalau saya melihat teman-teman saya senangnya apa? Senangnya pakai lipstik merah. Saya tanya kenapa? Karena biar kelihatan dong kalau di Zoom katanya begitu. Ada hal-hal yang lain lah yang lucu-lucu. Nah, ada juga kalau Bapak dan Ibu lihat kalau kita bertepuk tangan di dalam satu ruangan, otomatis itu semua orang bertepuk tangan. Tapi itu sebetulnya hipnosis yang dinamakan adalah abreaction ya. Kalau kita menguap, nah semua menguap karena apa? Itu sebetulnya penularan. Hypnosis is about repetition ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita ngobrol nih, kita ada di mana? Kita ada di beta. Maka apa? Lihat grafik otak kita. Turun naiknya amat sangat tinggi. Karena apa? Yang bekerja adalah logika. Saya bilang, apa iya sih ini orang ngomong? Nah, itu masih ada penolakan. Tetapi begitu saya ngomong, jadi begini ya Bu, mohon izin. Kalau saya, nah mulai menguapkan Bapak dan Ibu, itu berarti saya sudah mengantar ibu ke gelombang alfa. Sehingga apa? Semua orang merasa at ease. Kalau hitung lagi 30 detik, ibu dan bapak sudah masa pada teta. Kalau saya diam aja, terus sampai, jadi begini ibu, langsung masuk ke delta. Jadi itulah bapak dan ibu, Tuhan menciptakan kita dengan segala positivismenya. Nah, kita sekarang ketahui kenapa bisa begitu? Kalau di beta itu orang tidak. Kok kita ini mau kasih tahu mahasiswa, kamu jangan suka bolos. Nanti tidak menguasai pelajaran. Tapi karena di beta, iya Bu, iya Bu. Kalau orang Jawa bilang, G boten kepanggil, iya, iya, tok. Tapi nggak didengarkan. Masuk kiri, boro-boro keluar kanan. Masuk kiri, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kanan. Tidak ada yang menetap karena beta itu adalah dalam kondisi otak on 100%. Nggak mungkin bisa kita sugesti. Lihat Ibu, di conscious area is non-suggestive ya. Tetapi begitu masuk di alpha theta, kita bilang
Besok kamu akan semangat, rajin. Besok kamu akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kamu akan dicintai oleh suamimu, anak-anakmu. Kamu akan dicintai oleh calon istrimu. Kamu akan dihormati oleh calon istrimu. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan rizki yang luar biasa dari segala penjuru. Kamu akan bangun dengan sehat. Nah, setelah itu dia bekerja seperti sebuah kamera nih. Kita ceklek, dia buka berapa detik, terus nutup lagi. Nah, ini ada di alfa dan theta. Tapi kalau kelamaan, Bapak dan Ibu, kayak tadi aku kelamaan, Ibu dan Bapak berada di delta, sugestinya tidak akan masuk. Maka itu Ibu dan Bapak lihat. Jadi nanti Bapak dan Ibu nggak usah nyatet, nanti tak kasih kok ininya. Apa namanya? Apanya PPT-nya. Tenang aja. Nanti Ibu juga bisa PPT ini Ibu apa namanya? Diseminasikan ke teman-teman. Seperti aku ngobrol gini, kayak catatnya obrol-obrolan aja ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau cerita nih, ada beberapa pasien saya yang pernah diperkosa, ya traumatik. Nah, post traumatic syndrome-nya ini ada yang melalui tiba-tiba mau pingsan karena saya menyuguhkan teh Earl Grey. Ternyata saat dia dirayu itu minumnya teh Earl Grey. Jadi dia melalui apa? Melalui senses, melalui penciuman. Lalu apa? Dia teriak karena ruang klinik kami itu putih ke apa agak sedikit beige. Dia masuk, wah ini ruangan yang saya pernah di ini. Nah, seperti itu. Jadi semua memori itu dihadirkan menggunakan media visual, audio, kinestetik. Jadi saat saya akan ajak, saya tangannya itu saya remas dan saya mau bawa, dia nggak mau karena dulu dia pernah mau pegang saya dia. Ya itu. Jadi semua informasi, semua data yang masuk ke alam bawah sadar itu menggunakan tadi 5 senses. Penciuman, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan satu lagi perabaan ya. Nah, ini masuk ke alam bawah sadar. Dan Bapak Ibu ada yang dinamakan RAS, Data Filtering System, yaitu Reticular Activating System. Kok Bu, kalau dia di dalam ceramah gini susah masuk? Ya karena RAS-nya itu 100% on. Maka dia filtering sendiri, punya filtering system. Nah, saat ibu ada alfa dan theta, aku ngomongnya seperti merayu, maka ia akan masuk ke dalam alam bawah sadar gitu. Nah, apa sih sebetulnya kegunaannya? Aku bilang, pertama itu managing stress. Semua trauma, semua rasa takut, semua hipertensi, semua eating disorder, apapun yang sifatnya psikosomatis, apapun yang sifatnya neurodermatitis. Jadi kalau ibu-ibu lihat tuh di IG, kok Pak Jokowi kesian bolong-bolong tuh di leher, terus mulai gatal-gatal, itu namanya neurodermatitis. Kalau neuro saraf otaknya itu banyak beban pikiran, maka keluarannya adalah pada dermatitis. Sebagian orang itu eksem, gatel terus, jerawatan terus, sariawan terus. Nah, itu adalah namanya neurodermatitis psikosomatis. Nah, asma juga bisa dihilangkan. Coba ibu bapak yang punya asma, pasti kambuhnya kalau udara dingin, salah. Kalau pikiran ruwet, udah menjelang-menjelang nih, tanggal tua nih, masuk belas-belasan nih, langsung nging atau mahnya naik karena apa? Waduh, alert, 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 tagihan masuk, tagihan masuk gitu ya. Nah, ini jadi benefitnya adalah untuk preventif, maintenance, dan untuk melakukan rekonstruksi. Hipnosis adalah untuk kesehatan mental ya, untuk bisa kalau pasien yang luka bakar tuh Bapak dan Ibu biasanya mau pasang perban ya atau cabut perban itu sakit sekali, maka dia bekerja sebagai analgesik. Jadi apa itu yang kita ketahui sebagai anestesi ya.
Jadi digunakan untuk mental health dan sebagainya. Nah, kenapa kita gunakan ini? Karena Bapak dan Ibu, orang dengan gangguan jiwa itu biasanya 100% tidak di-cover oleh BPJS. Padahal untuk pasien gangguan jiwa itu lifetime. Obat-obatnya itu 6 sampai 10 juta per bulan. Dan itu adalah pengulangan. Kalau tidak ya dia cepat lagi. Maka kalau mau yang murah meriah hore, gunakan hipnosis. Caranya gimana? Seperti tadi, hening, tutup mata. Kalau Bapak dan Ibu nanti aku kirimkan ya ke grup ya Bapak dan Ibu. Itu adalah musik yang kami ciptakan sendiri melalui suatu proses klinis supaya dari beta ke alfa, knock off-nya itu masuknya itu tidak kurang dari 15 detik. Bapak dan Ibu sudah mulai mangap, tubuh sudah mulai lebih tenang, mata sudah lebih berat, maka langsung fokus pada titik mata saat kita memejamkan mata. Dan katakan saya sehat, saya sehat, saya sehat, apapun itu akan terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga sering melakukan penelitian. Jadi, kenapa sih ibu-ibu itu saya hipno kalau mereka mau trimester pertama untuk hilangkan misalnya mual, trimester kedua untuk tidak marah-marah, misalnya kan bagian tubuhnya sudah banyak yang belenduk ya, terus sudah berat, nafas sesak dan sebagainya itu. Dan yang terakhir adalah persiapan untuk melahirkan. Jadi namanya hypnobirthing. Jadi saya juga membuat ini 20 pasien. 10 yang pakai hipno, 10 yang tidak. Yang tidak ini saat melakukan pengejanan itu robek, Bu, 14 jahitan ya kan. Kalau ibu-ibu yang tidak menggunakan hipnosis itu pembukaan dari pembukaan 1 ke 3, 3 ke 8 itu bisa berhari-hari. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang lebih dari 48 jam ya. Tapi kalau yang menggunakan hipnosis, karena dia memang tenang, maka dalam waktu 3 sampai 8 jam dia sudah langsung pembukaan 8 dan melahirkannya tidak merasakan sakit. Nah, ini sudah saya lakukan, ada yang dinamakan hipnoanalgesia itu untuk menghilangkan rasa sakit. Ini Bapak dan Ibu, resultnya seperti ini, 50 orang yang menggunakan hipnobirthing, 50 yang dengan tanpa hipnobirthing. Grup A melahirkannya prosesnya antara 3 sampai 15 jam. B antara 6 sampai 25 jam. Nah, untuk penyakit-penyakit kanker tentunya semoga kita sehat walafiat ya Bapak dan Ibu. Biasanya penyakit kanker kita terapi, apalagi kalau sudah terminal itu sakit sekali, maka menggunakan hipnosis untuk menggantikan namanya morfin, morfin patch, yaitu seperti Hansaplast tapi morfin. Itu membuat orang menjadi halusinasi dan mual dan bahkan lebih parah. Maka untuk itu menggunakan hipnosis jauh lebih nyaman dan ini kita lakukan untuk terminal patients, pasien-pasien yang sudah apa namanya mendekati sakratul maut ya. Atau ada juga pasien-pasien yang baru stadium 2 ternyata bisa hilang totally dengan hipnosis. Ini Bapak dan Ibu, seperti saya sampaikan, hipnosis adalah suatu apa namanya penyembuhan yang tradisional, tetapi juga sudah diilmiahkan dan ini suatu pertanda baik. Bapak dan Ibu, ini aku kasih tahu sedikit ya supaya Ibu nggak ini. Ini teman-teman yang mempunyai produktivitas rendah, NEM-nya itu sekitar 17. Kita lakukan bakti sosial. Nah, ini di SMA Kebangsaan di Bandar Lampung. Mereka itu kita lakukan hipnosis, digabung, terus duduk tenang, nyaman, berikan permainan, lalu mereka dibuat bahagia supaya ada diselimurkan. Setelah itu
kita lakukan gerakan kinestetik supaya mereka bisa Kami bagaimana? consulting, training and consulting pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk memberikan pelatihan di SMA Kebangsaan, kebanggaan kami. Ada Ini Bapak dan tujuan Ibu. dari pelatihan ini adalah untuk membangun rasa percaya diri, kemanusiaan, rasa peduli, kejujuran, kedisiplinan, dan integritas. Di mana visi dan misi dari CHS Consulting dan Training Consulting Group ini adalah sama dengan SMA Kebangsaan, yaitu untuk mendidik kader-kader bangsa yang mulia. Kami merasa sangat terhormat karena para peserta sangat antusias, memiliki Ya rasa ini Bu, ingin tahu yang luar biasa, dan terutama mereka mereka merasakan dibuat ada menangis, perilaku yang berubah antara yang mereka NEM-nya ketahui di menjadi awal meningkat. dan di akhir ada suatu perubahan yang substantif dari dimensi perilaku para peserta. Tak lupa mereka juga merasa sangat bangga dan bahagia karena penyelenggaraan training ini berupa permainan dan permainan, namun syarat dengan pesan-pesan dan nilai-nilai yang kami sampaikan. Para peserta luar biasa. Dan Alhamdulillah puji Tuhan, Astungkara, NEM mereka naik Bapak dan Ibu dan diterima di beberapa universitas atau PTN yang mereka inginkan. Demikian. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Sekian dari saya. Eh, Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau ditanya kenapa sih kok harus hipnosis, maka ingin saya tanyakan adalah eh, kenapa? Karena kok tidak menggunakan morphine patch tadi? Karena di tubuh kita itu diproduksi Bapak dan Ibu hormon yang namanya endorfin dan beta endorfin. Ini adalah hormon yang betul-betul em, sejuta kali jauh lebih manfaat atau lebih efektif daripada morfin yang apa di di apa dijual di tempat-tempat atau di beberapa tempat ya. Metodologinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Pertama kita ajak ngobrol, lalu kita induksi, lalu kita terapi, lalu kita bangunkan. Metodologinya menggunakan apa? Bisa saja kalau Bapak dan Ibu mau bergabung, mau belajar, kami bisa hadir di hadapan Bapak dan Ibu. Dan ini sebetulnya apa namanya cara-caranya sangat-sangat mudah. Demikian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Monggo. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni. Iya, terima kasih Bu Dewi. Ini Bapak Ibu semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa berkonsultasi atau diskusi langsung dengan Ibu Dewi di webinar ini. Tapi eh, sebelum menunggu peserta raise hand atau membuka mic-nya, Bu Dewi, oh, buka dek sudah. Monggo. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu satu Monggo Bu pertanyaan ya, Yuni. Ibu Monggo. Dewi. Siap. Em, jadi kalau kami di akademisi ini mungkin atau pelajar gitu ya, mungkin lelahnya bukan karena fisik gitu, tapi karena pikiran yang penuh, yang sangat noisy ya, sangat berisik sekali gitu ya, sangat berisik sekali yang sampai itu membuat kita lelah untuk bisa bernafas atau tidur dengan baik seperti itu, Bu Dewi. Nah, mungkin tadi bagaimana teknik atau hipnoterapi mandiri yang bisa kita coba praktekkan secara sendiri untuk bisa menenangkan ini tadi Iya. keberisikan yang kita sendiri nggak tahu kenapa ini berisik amat ya gitu ya, seperti mereka berbincang sendiri itu.
Baik, Mungkin itu. sebetulnya ada yang dinamakan self hypnosis. Aku Mhm, ajarkan aja sekarang ya Ibu ya. Mohon izin, mhm, nafas dalam-dalam, lalu kita gosokkan tangan. Kita lihat ya di mhm, sini ada hangat. Lalu kita lihat lagi di sini ada hangat. mhm. Lalu gunakan jari pertama itu kita gunakan jari kiri dulu ya Bu ya. Untuk Oke. mengetuk, maaf, jari kanan dulu ya. Untuk mengetuk pertama adalah ini Bu. Satu, sambil Mhm, katakan, saya akan mhm. tenang, Saya saya akan akan tenang. Oke. nyaman, saya akan bahagia. Ya, Mhm, kita cari titiknya, Bu, yang nyaman. Ya, di sini. Nah, ada di sini. Lalu, mhm. titik kedua adalah di sini, Bu. Kita gunakan yang kanan dulu ya. Titik Oke. kedua adalah di sebelah mata. Sampaikan saya akan sehat, saya akan Mhm, lulus dengan nilai yang luar biasa, saya akan mampu menjawab semua penguji, saya akan menyelesaikan semua mata kuliah dengan nilai A, saya akan tenang, Tuhan akan jaga saya akan baik-baik saja. Lalu, titik ketiga adalah di bawah mata, di sini. oke. Katakan lagi, saya akan baik-baik saja, saya akan sehat, saya akan nyaman, saya akan tenang, Tuhan akan jaga saya. Titik keempat adalah di sini, di atas bibir. Mhm, Katakan lagi, saya akan sehat, saya akan nyaman, saya akan baik-baik saja. Titik kelima adalah di sini, Bu, di dagu. Titik keenam adalah di sini, di atas, di dada kanan, ya. Titik ketujuh adalah di BH. Kalau Bapak dan Ibu tahu ada di sini di pinggir ya, ya. mhm, Lalu kedelapan adalah di sini, mhm, terakhir kesembilan ada di sini, mhm, ya. Kita ulangi lagi Bu ya. Di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kalau masih cemas juga, lakukan sekali lagi dengan kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke. Nah, itu adalah self hypnosis. Sebetulnya Bapak dan Ibu, self hypnosis itu adalah pengulangan, is repetition. Sehingga apa? Saat mhm, kita berdoa, kita berchanting, zikir, kita sedang menggunakan mhm. rosario, itu adalah cara kita melakukan self healing. Kok kenapa ya kalau saya mendengarkan orang tahlilan jadi mengantuk, jadi semua tenang. Kenapa ya kok saya ada di pura kok rasa saya nyaman? Apalagi kalau para pedandanya itu sudah mulai membacakan ya cantingnya mantra-mantra, hati saya nyaman. Nah, itulah Bu, pengulangan is hypnosis. Hypnosis is about repetition. Aku di sini ada Mas Nur Iksan. Mas Nur Iksan, show ini Mas Nur Ihsan ini dulu eh, beliau dulu autis ya, tapi sekarang Mhm. sudah berfungsi sangat normal bahkan sebentar lagi akan menyelesaikan skripsi S1-nya. Kita berikan tepuk tangan. Beliau ini luar biasa, putra dari Ibu Tati Safraidi. Beliau adalah apa direktur di BNN dan Mas Iksan ini adalah saksi bahwa hipnosis bekerja dan motivasinya dulu takut, sekarang sangat percaya diri. Ya Mas Iksan ya. Sekarang sudah sebentar lagi jadi sarjana luar biasa. Terima kasih Mas Iksan sudah bergabung. Ya, Monggo Ibu ya Kadek, Ibu Dewi, ini Bu Kadek, iya silakan Ibu monggo Kadek Bu mau Kadek. bicara langsung silakan. Ya. Ya.
Terima kasih Mbak Yunia, terima kasih Ibu Dewi. Sangat inspiratif, materinya sangat bagus. Em, Buat Sebenarnya ada awalnya ada isi tiga hari yang Minggu ya. ingin saya sampaikan. Tiga hal yang ingin saya tanyakan, tapi yang Ya. pertanyaan ketiga tadi sudah ditanyakan sama Mbak Yunia dan akan saya praktekkan. Bedanya kalau tadi Mbak Yunia seperti ada kebisingan karena pekerjaannya banyak, kalau saya mengalami kesedihan seperti itu, Aduh. kegagalan. Misalnya begini, tadi dari pertanyaan awal yang ingin saya pertanyakan adalah apa beda antara hipnotis dengan hipnosis? Yang hipnosis saya ketinggalan sekali. Hipnosis sudah lama, tapi saya baru-baru saja tahu tentang hipnosis. Kalau hipnotis sudah sering dengar dan di pikiran saya hipnotis itu pengalaman yang terjadi hal-hal negatif pada orang lain. Nah, gitu ya. Misalnya ada yang dihipnotis di bus, disuruh lepas cincin, gelang dan sebagainya. Nah, apa bedanya itu? Kemudian yang kedua, saya pernah baca tentang dan Ibu Dewi juga sampaikan tadi kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan dan katakan. Nah, dalam The Law of Attraction juga menyatakan, pikirkan sesuatu, kamu akan bisa menarik pikiranmu menjadi kenyataan. Saya sempat mempraktekkan itu, Bu Dewi, ketika sudah selesai submit proposal, karena tadi juga menyinggung proposal pengabdian masyarakat. Saya Mantap. mengusulkan, saya submit, Bu Dewi, di DPPM, proposal penelitian dalam skema skim terapan luar model. Kemudian karena sedikit membaca tentang hukum The Law of Attraction, Ya, saya ikuti itu. Saya pikirkan proposal itu lolos, nanti begitu ada pengumuman nama Nika Dek Sinarwati Universitas Pendidikan Ganesha ada, itu sudah saya bayangkan seperti ya, itu. mantap. Tetapi ternyata belum berhasil. Jadi pertanyaan saya, apa yang kurang yang saya lakukan sehingga ternyata hukum itu tidak berlaku, tidak terjadi pada diri saya seperti itu. Kemudian, nah yang kesedihannya itu adalah saya sudah membayangkan lolos ternyata tidak. Nah itu udah saya sedih, merasa usaha sudah beberapa hari gada begadang, berdoa juga belum Ya, juga terrealisasi. Tapi tadi akan saya praktekkan gerakan-gerakan untuk segera menghilangkan kesedihan itu untuk tetap lagi berkarya, buat lagi, ajukan lagi, sapin lagi seperti itu. Nah, itu Ibu Dewi mohon ya. Jadi pencerahannya. Terima kasih. Ibu Kadek Boge itu satu hal. Hipnotis dengan hipnotis adalah saya, orang yang melakukan terapi hipnosis. Jadi seperti gitaris, solois, pianis, begitu. Nah, yang perlu saya luruskan adalah yang kita ketahui itu, yang kita baca di TV dan sebagainya itu adalah sedikit stigma negatif. Karena itu sebetulnya gendam. Jadi Hmm. perbedaannya substantif, Bu. Kalau gendam itu korbannya tidak kita tanya, mau nggak kita gendam gitu ya. Mau nggak kita eh, rampok gitu kan. Pasti jawabannya tidak mau. Tapi kalau kita di dalam ilmu terapi hipnosis, semua proses harus diketahui secara detail dan harus dengan kesepahaman dan keinginan dan approval dari para pasiennya. Gitu ya, Bu. Yang kedua, kalau masalah hibah, kita ibu sudah bagus. Tetapi mengapa belum dapat ibu ada yang namakan teknis dan non teknis? Saya kepengen jadi presiden Amerika. Saya bayangkan. Kok nggak jawab? Katanya what you think is what you get. Karena ada step-step dalam pencapaian itu yang kita harus lakukan. Bu, Kadek, nanti sama-sama kita belajar yuk. Karena intinya sudah dua kali, baru dua kali ini saya mendapatkan hibah. Itu caranya adalah membaca hibah-hibah proposal yang sudah disetujui. Nah, jangan keluar dari sana. Karena asesor, reviewer hanya melihat pakem. Seperti saya melakukan
pengusulan hibah proposal mengenai hipnosis. Karena previewernya itu tidak pernah tahu apa hipnosis. Proposal paling pertama yang masuk ke sampah adalah hipnosis. Jadi ingat-ingat, kalau mau melakukan, mau lulus hibah harus yang tematik. Pertama sesuai dengan nawacita. Cita-citanya Prabowo itu makanan, 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 industri, pertanian, pertanian itu Bu. Kalau kita ambil yang lainnya pasti nggak lolos. Udah, kalau Ibu mau nanti contoh-contohnya banyak Hmm. yang sudah Mau, lolos mau banget Bu. hibah. Nanti kita diskusi gitu ya Bu. Aku aja Hmm. gini, sambil berzikir sengetik satu kata demi kata berzikir ada nih apa namanya penasehat spiritual saya namanya Mbak Pinky. Bunda, kerjain aja. Semuanya itu kan semua adalah Tuhan. Nah, sebelum masukkan nih, eh, Duk, kita cari anak yatim yuk. Kita traktir sosis. Mereka senang sekali. Hibahnya diterima hanya gara-gara naktir sosis, Bu. Jadi itulah kuncinya. Jadi kalau kita punya Hmm. sikap nothing to lose dalam hidup, ya kadang-kadang Tuhan mengabulkan hal-hal saat kita sudah tidak berpikir lagi. Percaya deh, Hmm. ya. Jadi Iya. always keep positive mind, selalu berada pada dengan orang-orang yang positif. Lingkungan seperti yang kita punya ini semua positif. Ini ada Bu Wartini Rusli. Zaman dulu, Bu, saya kapan ya? Bunda kapan ya jadi pegawai negeri? Aku bilang fokus, jangan berpikir yang lain. Jangan menangis, berdoa, tapi juga bermunajat sama Tuhan. Abrakadabra, sekarang udah gajinya lebih besar dari kita, Bu. Wah, Hmm. amin. Gitu. Mantap. Bu, Aduh, Bu Yuni, mohon izin tuh ada pertanyaan di chat. iya banyak Coba ini tak yang izin. bertanya Ya, Ibu izin. Dewi. Terima kasih Bu Mungkin Dewi. dari Matur chat, suksma, Wali. Matur seksema. mhm, dari chat Bu sudah Yuni. banyak sekali ini yang bertanya. Ibu Oktaviana. Ibu izin bertanya ini untuk menerapkan sebentar. Apa ya, Mbak? Untuk menerapkan hipnosis ini, kami yang bersangkutan harus mengenali diri sendiri dulu kan. Nah, bagaimana kita Iya. bisa mengenali diri Mhm. sendiri bahwa kita membutuhkan hipnosis karena tidak semua orang menyadari hal itu. Pertama, ini stigma negatif dari hipnosis itu memang membuat kita menjadi blocking ya, mental block. Mhm. Jangan loh, begitu masuk ke ruangan aku aja, mah, titip ya, titip ATM-ku, titip tasku ya. Ya Allah, segitu hinanya. Takut katanya ditanya passwordnya sama aku, ya ampun. Enggak, kalau sudah di dalam ruangan, itu tanya Mas Iksan, hatinya nyaman, tenang, maka pengenalan diri itu akan secara otomatis muncul. Contohnya nih, apabila saya mau putus sama si A, karena A ini kok lebih banyak negatifnya terhadap saya. Dia punya cewek lagi. Hati saya jadinya Mhm. ter apa namanya diduakan. Maka saya menggunakan hipnosis untuk melihat permasalahan dengan lebih jelas. Karena apa? Saat kita pada alfa theta itu emosi turun, pikiran irasional menjadi turun, maka apa yang muncul adalah inner mind, semua kata-kata dalam diri. Akhirnya ibu bisa membuat keputusan yang jauh lebih jernih tanpa rasa marah, tanpa rasa kecewa, tanpa beban pikiran. Dengan demikian, ibu akan mengatakan, "Oke, saya butuh terapis." Karena apa? Kalau saya menggunakan self hypnosis itu hanya untuk tadi mau menyelesaikan ujian sebelum ada sempro, sebelum ujian disertasi, sebelum ujian tesis, saya akan mengetuk supaya hati saya tenang. Sambil saya zikir, sambil saya canting, membacakan mantra itu. Tetapi untuk hal-hal yang membutuhkan effort, mengambil
trauma masa lalu memang dibutuhkan PT atau Hmm. trainer atau terapis. Untuk apa? Brain navigating. Kita navigasikan. Oke, Mas Iksan, pada usia sekian kamu akan lulus. Kamu akan memiliki semangat hidup. Kamu akan memiliki peternakan puyuh. Kamu apa? Dan itu blank. Apa? Pada saat terbangun, mah kita buat peternakan telur telur puyuh yuk. Mah, aku pengen sekolah lagi. Nah, itu terjadi sama Mas Iksan. Nah, begitu Hmm. juga dengan Bu Oktavian. Bu, masalah hidup itu nggak akan berhenti dan degree-nya itu akan terus meningkat. Tetapi jika jiwa kita sehat, tubuh kita bugar, menari, apa itu namanya? Lion dance, dengar musik, bergaul dengan teman-teman yang positif, naik haji, maka semua sakit hati itu akan tergeser, Ibu, di dalam nano apa kapasitas otak kita. Kegeserlah sama yang buruk, yang bagus-bagus. Jadi begitulah cara menghilangkan trauma, begitulah cara menghilangkan hal-hal negatif, yaitu dengan menjadi positif, maka semua akan tergeser. Jadi ya, cara memunculkan kebutuhan itu adalah dengan tadi, being honest to yourself. Kita jujur sama diri sendiri. Am I happy or am I not happy? Kalau happy, move forward. Kalau not happy, move on. Katanya begitu. Jadi, Bu, kenapa tuh cowok itu padahal saya cantik, kenapa dia masih ngelirik orangnya biarin? Berarti he is not meant to be with you. Dah, titik. Bu, apa saya harus lebih cantik pakai bedak supaya dia kembali? Not really. It's not about you. It's about that person. Jadi jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Not good. Jadi itu nggak worth it. Kita ini hidup untuk diri kita. Kata kuncinya Bu Oktaviana is self love. Ya kita punya uang jalan-jalan ke Amerika, ke Mekah, ke Meksiko, kemana, kemana, kemana. That's self love. Terus cintai anak-anak, cintai mama, cintai orang-orang yang betul-betul mencintai kita unconditional, ya. That is love. Dan itu sebetulnya saat kita mencintai orang lain, kita sebetulnya sedang mencintai diri sendiri. Saat kita sedang menolong orang, kita sebetulnya sedang menolong diri sendiri. That's the quote. Yaitu resiprokalitas. Oke? Kalau orang udah nggak baik sama kita, tinggalkan. Dump him. Maksudnya apa? Suruh ke laut aja, Bu. Tenang, semangat. Bersatu kita teguh, putus, bercerai kita kawin lagi. Hore. Semangat, Bu. Iya. Semangat. Monggo. Wah, Semoga iya, menjawab Bapak dan Ibu. Monggo. Semangat Ibu Afian atas pertanyaan. Iya. Oktaviani ya. Iya, selanjutnya masih banyak ini pertanyaan Ibu Dewi. Monggo, monggo Ya, Bunda. baca-baca aja. Monggo. Saya boleh, Bunda. Dalam, dalam boleh, Bu Ya, ya. Tini. Monggo. Iya. Mohon maaf semuanya. Ya. Bunda, mohon waktunya sedikit. Siapa? Oh, Bu Ya. Pertiwi, ya Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bunda, mungkin ini sedikit buat orang lain mungkin hal biasa, tapi bagi saya itu sangat penting dan sudah lama saya mengikuti Bunda untuk hipnosis sendiri itu ternyata nggak hilang juga. Ya, Ini Bun, amin. saya sangat takut sekali dengan jenazah Bun. Oh, siap. Sangat takut sekali. Jadi kalau pokoknya kalau ada berita duka gitu Bun, untuk nyelawat itu kalau lihat jenazah, jangankan lihat Bun, kalau masuk ke rumahnya aja, nanti pulangnya bisa nggak tidur terus gitu loh Bun. Sampai mungkin bisa seminggu atau berapa lagi kalau saudara itu belum pernah berani, saya pernah melihat jenazah sendiri gitu, saya nggak pernah berani Bun. Terus dulu pernah orang tua saya sendiri yang meninggal tuh, saya pingsan itu dari Jumat sampai Sabtu Bun. Jadi nggak lihat sama sekali jenazah. Oke. Akhirnya jadi takut sekali em, kalau mandi itu merem sedikit aja keinget dia hidupnya, keinget jenazah, keinget pocong gitu-gitu Bun. Itu kan buat orang lain sangat ringan, Ya. tapi saya ternyata semakin tua itu saya pikir hilang. Ternyata nggak bisa hilang Bun. Nah itu Oh, yang saya mengganjal sampai sekarang Bun. Terima kasih Bun. monggo Bu Tini. Boleh langsung Assalamualaikum. dijawab nggak Bu Yun?
Ya. Oke, Putih nih mohon izin kalau memang Mhm. itu permasalahannya, ayo datang ke klinikku. Ibu nggak perlu perlu dipelukin aja, dipok-pok sini gitu. Putih Oh, ini boleh, ayo Bu. kita buang yuk. Ya, Nanti boleh. aku regresi, uh, Ya. dibawa ke namanya regresi. Regresi itu bisa waktu, bisa umur. Nanti kita regresi dengan waktu pada saat pertama kali ibu takut melihat pocong atau apa ya, karena itu pasti membekas dan harus dibuang. Kalau tidak, ini akan menjadi hambatan dan akan menghambat fungsi sosial ibu dalam dalam kehidupan. Apalagi ibu adalah seorang pengajar, jadi mohon izin Sangat buang yuk. sangat mengganggu Bun, Iya, sangat mengganggu monggo sampai monggo. sekarang Bun. Baik Bun, Iya, baik. Terima kasih aku banyak. ya, monggo. Baik Bun. Nah, Sama- nah, ini 2 kali ketemu juga hilang kok ya. Oh boleh. Makasih banyak Hmm. Bun, Nanti sembah tak, nanti nuwun. tak siapin gorengan. Injil, matur sembah nuwun Bunda. Ji, Assalamualaikum monggo, monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Ji, waalaikumsalam, monggo. Iya, Ada lagi Waalaikumsalam. nih, Bu. Iya, ini masih di kolom chat Ibu Dewi Iya, ada monggo, dari monggo. Pak Reja Kardian ya. Izin bertanya Ibu, metode self hypnosis bisa juga untuk digunakan atau diterapkan menghadapi tes atau ujian untuk tenang dan bisa mengontrol diri agar fokus lebih tajam ya Bu. Iya, Pak Riza, mohon izin kalau Bapak adalah misalnya sering nervous seperti saya, bisa ke kamar kecil lalu agak sedikit loncat-loncat ya, agak berkeringat sedikit, lalu menggunakan tadi tapping-tapping gitu ya. Terus selalu fokus bahwa saya bisa, saya pasti bisa. Karena ini kebanyakan menurut penelitian yang kami lakukan itu seseorang tidak lolos ujian tertulis ya atau wawancara itu karena ada namanya mental blocking. Nah, mental blocking itu bisa kita siasati dengan cara tadi relax, nyaman, tenang. Nah, kalau Bapak mau, bisa saya lakukan dari jarak jauh juga bisa. Catat saja nanti nomor teleponnya. Nanti saya bisa lakukan hipnosis jarak jauh. Monggo. Karena ini sangat membantu dan ada beberapa teman-teman saya, pasien saya tuh kalau namanya apa brain freeze, biasanya digunakan hipnosis untuk bisa membuat tadi ketegangan-ketegangan pada sel otak itu agar bisa lentur kembali dan bisa melaksanakannya seperti tidak apa-apa. Jadi saya sekarang sudah mencoba begini. Kalau ada kemarin jadi moderator untuk tema-tema aviasi yang saya sendiri tidak menguasai, tapi saya tenangkan pikiran. Saya baca tentunya saya pelajari tornya, lalu saya ambil beberapa dari apa namanya jurnal-jurnal, lalu saya pelajari dan saya kata kunci harus percaya diri aja bahwa Tuhan mengatur sesuatunya, segalanya gitu ya. Tapi tentunya belajar, belajar dan belajar dan belajar lagi. Dan dengan belajar maka percaya diri kita akan mulai muncul. Begitu Pak, monggo. Iya. Semoga menjawab Pak Reza. Hmm. Monggo Ibu. Iya, Kembalikan. ya silakan. Pak Reja. Selanjutnya Ibu ini dari Pak Wedi Prasetyo. Bu Dewi izin saya Wedi bagaimana membuat self nyaman dan damai ketika ilmu hipno bertemu imajinasi ilmu akuntansi manajemen dan ekonomi menjadi bersih. Aduh, So seperti apa sweet. ini? Ibu mohon izin, Bapak Wedi Prasetyo mohon izin karena apa? Suara yang saya ngobrol gini kan ada suaranya tuh adalah bukan suara, jadi suara leher. Tapi saat saya melakukan hipnosis, saya menggunakan suara diafram. Jadi tarik nafas dalam-dalam, istirahatkanlah seluruh tubuh serta pikiranmu. Berbeda dengan, ayo Pak, tarik nafas Pak dalam-dalam Pak, ayo lepaskan. Itu. Jadi itu memang intinya adalah membuat orang menjadi tenang. Dan hipnosis itu sebetulnya adalah merayu, merayu seseorang dalam kondisi berada di alfa dan theta. Dan dengan kita merayu sebetulnya otak kita membuka untuk hal-hal yang baik. Itu saja Ibu, Bapak. Semoga bisa dilakukan. Nanti aku janji deh kasih musiknya ya Bapak dan Ibu ya. Musiknya akan saya Iya. kirim. Nanti bisa di apa diputar sendiri saat sebelum tidur. Monggo. Oke, Ibu. Semoga menjawab Selanjutnya Bu masih Widi. ada ini. Ibu Dewi dari Pak Petrus, Kabul Swastadi, Di izin terus. bertanya, Ibu Dewi, hipnosis buat diri kita sendiri, bagaimana kita menghipnosis orang lain yang suka marah-marah, yang punya disorientasi kebersihan yang terlalu mengganggu, disorientasi ketinggian, dan juga autis.
Mungkin Mas yang tadi bisa menceritakan pengalamannya. Terima kasih. Oh iya, Mas, Mas Nur Iksan. Yuhu. Ini Mas Iksan nih nggak tahu kemana nih. Mungkin maem. Tapi begini Bapak Kabur Pak Petrus. Mas Iksan coba katanya apa tuh kata Pak Petrus gimana caranya tuh diapain aja sama aku ceritain tuh Mas. Kok bisa jadi Masuk rebahan terus di apa relaksasi pakai lagu. pakai Alhamdulillah, lagu? alhamdulillah sekarang udah ada perubahan. Banyak kan? Banyak, banyak banget. Karena Mas Iksan dulu tidak apa namanya autisnya cukup berat, tapi sekarang menjadi klasikal, sudah mau menatap mata dan bicaranya sudah luar biasa. Tidak kalau tidak bertemu atau tidak saya beritahu, pasti tidak akan tahu bahwa beliau pernah mengalami autistik ya. Jadi itu Pak Petrus. Nah caranya tuh seperti tadi, gini satu, dua, tiga, ya empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ya Pak. Tapi berhadapan-hadapan dengan orangnya nih Pak. Jadi Bapak tarik tangannya. Sayang, misalnya putranya Bapak. Sayang, tatap mata Papa dong. Ya pelan-pelan ya sayang. Tapi sambil kita mengetuk tuh pergelangannya gitu. Setelah itu coba Papa cari. Ini enak nggak ya? Enak Pak. Oke. Nah, kita berhadapan, tapi kita ketuk. Pertama ini, 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 lalu di sini, lalu terakhir di sini. Sambil kita ngobrol, nah kamu kan kalau papa ketuk gini, kamu jadi lebih tenang, papa lebih sayang sama kamu, misalnya. Kalau marah-marah capek tahu dek, gitu. Enak juga kan, ketuk gini kayak dipijitin papa nggak? Nah gitu, itu membangun kedekatan emosional sekaligus melakukan hipnosis dengan pengetukan tadi. Gitu ya, Pak. Nanti tak ajarin deh. Yuk, nanti tak ajarin kapan-kapan. Semangat, Iya, Pak Petrus. Semoga menjawab, J. iya ini eh, ada lagi Bu Dewi dari Bu Eni, bagaimana metode hipnosis membantu kita yang sedang putus harapan akan sesuatu yang saya inginkan, tapi akankah keinginan itu terwujud karena usia yang sudah semakin lanjut? Bagaimana cara menghilangkan kegelisahan itu, ketakutan itu selalu ada di pikiran. Seperti itu Bu Dewi. J, jadi Ibu, usia lanjut itu bukan berarti kita menjadi cacat, terus tidak berguna. Saya udah 61. Tapi saya selalu mempersepsikan diri saya masih 20-an, bodoh amat. Yang penting nggak Mhm. merugikan orang lain pertama. Yang kedua, bekerja apapun. Kalau saya pagi itu mencongkeli rumput, ya Pak, Ibu. Setelah itu, selesai itu saya sapu, saya masukkan ke tempat sampah. Setelah itu saya siapkan makanan untuk anjing, untuk kucing, ya. Lalu saya siapkan makanan untuk suami gitu kan. Meskipun ada pembantu, tapi saya juga mensupervisi. Lalu apa? Tempat tidur saya bereskan, saya sapu ala kadarnya meskipun nanti diteruskan yang lebih serius, tapi bergerak adalah salah satu pengulangan, Bu. Saya melakukan pengulangan ini, bergerak. You open your heart, you open your mind. Bergerak, 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 bergerak. Jangan pernah merasa kita sepuh. Karena apa? Saya bertemu dengan salah satu penulis buku yang saya juga apa namanya mau bekerja sama penelitian. Beliau 93 tahun dan tidak pikun. Ini orang bule. Saya tanya apakah itu ke minum vitamin? Ya, saya minum vitamin. Saya olahraga. Lalu saya hidup positif. Sehingga saya positif sampai sekarang. Nah, kalau orang Indonesia itu kan mintanya didorong ke sana, pakai kursi didorong ke sini. Jadi, saya lihat di panti jompo di Eropa itu kemandirian, Bu. Kemandirian. Dia masih pergi grocery, beli belanja apalah apa tuh sikat gigi atau apa. Bukan karena mau belanjanya, karena ingin jalan, pingin hidup dan mengerjakan fungsi sosialnya gitu. Nah, itulah Ibu. Jadi kita harus apa namanya merubah mindset.
kita tidak tua. Dan kalau orang meninggal tuh nggak tua muda, Bu. Itu ada bayinya, cucunya teman saya, baru lahir, ada kelainan darah, meninggal. Itu kan baru 7 hari. Tapi ada teman saya, papanya itu, mamanya itu Mas Jordi Kumaat, mamanya itu sekarang sudah 97. Masih pasang alis, masih lipstikan, bangun pagi masih sisiran, pakai baju, duduk, makan rapih. Itulah Bu, yang membedakan antara kita dengan orang bule. Jadi memang kita harus adopsi lah baik-baiknya Bu. Kemandirian, terus pengulangan itu sambil mengatakan saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Tuh. Kalau saya tidak berhasil dengan misalnya dengan pasangan terus harus bercerai tidak apa-apa. Saya akan lebih sehat tanpa misalnya pasangan saya. Karena memang pasangan sudah meninggal, tidak apa-apa hidup saya akan lebih berarti. Saya punya orang-orang yang saya cintai. Begitu, nyantai aja Bu, nyantai. Kata kuncinya adalah nyantai. Oke? Ya. Monggo Ibu, semoga Ini, menjawab ya. Ibu mohon izin. iya, ini masih ada lagi banyak sekali yang bertanya Ibu Dewi Oh izin, dari nggak Ibu apa-apa. Dia. Ibu Dia, bagaimana menstabilkan gelombang suara agar orang yang kita hipnosis tidak berubah fokusnya? Dan apakah anak dengan kondisi keterlambatan belajar dapat dilakukan hipnosis untuk memperbaiki kondisi keterlambatannya tersebut, Bu? Deh, kalau gelombang suara itu ya inilah, Ibu kan gampang lah Bu, dia kan biasa merayu. Merayu suami, merayu anak, ya kan? Itu aja. Sebetulnya kata kuncinya apa? Orang yang diajak ngomong itu nyaman gitu aja. Suara diafram tuh gimana ya? Wes pokoknya nyaman gitu. Yang penting jangan gelombang tinggi. Kalau bapak dan ibu itu biasa marah-marah sama suami, sama istri, sama anak, itu nggak manfaat. Karena apa? Karena itu adalah gelombang gamma. Insya Allah itu marahin terus anak itu jadi kanker, Bu. Gitu. Jadi jangan. Mending juga berubah. Nggak akan berubah. Orang kalau udah sakit hati nggak akan berubah. Jangan kan kita berharap. Jangan. Jadi gunakan suara yang menyejukkan, ya, suasana yang menyejukkan. Kalau mau hipno apa di kamar yang enak, anak-anak udah mau bobo 8-7 menit sebelum bobo itu tempat yang paling optimal. Masukkan alfa theta. Caranya apa? Dielus saja kepalanya, punggungnya sambil bilang, kamu sayang, ya, kamu akan jadi anak pinter, anak paling ganteng, paling rajin, kesayangan mama papa, gitu. Kamu sayang nggak sama mama? Kalau masih jawab, jangan hipno, jangan diteruskan. Berarti masih ada di beta. Tapi lu saja, kalau jawabannya udah, terus gerakannya sudah kataleptik, udah nggak ganti-ganti posisi, maka ibu akan bisikan di telinganya, sayang, kesayangan mama, cintanya mama, kamu akan jadi anak pinter. Kamu akan jadi anak yang sangat berbakti. Kamu akan jadi anak yang hebat. Gitu. Dan semoga itu akan menjadi kenyataan. Oke. Semoga menjawab. Bismillah. Iya. Semangat. Nah, ini pertanyaan terakhir ini mungkin Ibu Siap, dari Bobo. kolom chat. Ibu izin bertanya, saya tertarik untuk belajar hipnosis ini lebih dalam. Apakah ada usulan dari Ibu untuk sekolahnya di mana? Soalnya sangat berguna sekali untuk saya sebagai pelayan masyarakat. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu, sangat Ide. Pak menginspirasi. Fadullah Thoyiban itu terharu sekali ya. Aku sangat terharu. Karena apa? Kalau Bapak dan Ibu jadi dosen kan 70 kalau kita GB tuh. Tapi kalau jadi hipnoterapis itu mau Ibu setua apa selama kita masih connect dengan pasien, masih bisa berkomunikasi dan masih punya kewarasan, itu nggak ada usia pensiunnya gitu. Ayo kalau Bapak dan Ibu berkenan, aku bisa berikan apa namanya apa namanya training, ayo training. Kalau mau offline boleh, mau online boleh. Nanti bisa menghubungi nomor yang aku kasih itu nomor aku ya. Nanti bisa kita chat gitu ya. Silakan Bu Yuni kalau kalau sudah tidak ada pertanyaan, monggo. Iya, Terima kasih ya sudah. Bapak dan Ibu yang setia menunggu. Ya Allah, pasti nih hari Minggu pada ke gereja ya. Mohon maaf nih jadinya. Jangan Iya, lupa Ibu mengisi Dewi. ya Bapak dan Ibu.
Eh, eh, Kami sudah share link absensinya, Bapak Ibu. Injil. Mungkin kita akan eh, Foto bersama yuk. sertifikat, ya foto bersama, terus penyerahan sertifikat Oh dan siap. closing statement Oh, mungkin nanti. Mungkin foto dulu kali ya sebelum kita ini. atau serahkan sertifikat dulu. Dwi sudah siapkah? Kita buka dulu dong. Aku yang pengen lihat Bapak Ibu wajah yang ganteng-ganteng. silakan, Pak iya Ivan, silakan Bu dibuka Peti. kameranya. Kita Ibu akan kan nggak tahu ya, kita dokumentasi. semuanya bisa lo kurus. Tadi coba minta hipno kurus, kita bisa kurus. Nanti ibu lihat makanan nggak kepengen. Jam 6 Iya, langsung ini kok. bisa sehari penuh kita ini. Nanti jam 6 kok aku nggak kepengen makan ya gitu. Oke deh, monggo monggo. Kak Iya, Ibu, monggo. kita Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu menyiapkan kameranya untuk kita dokumentasi bersama. Mungkin Ya, ada sertifikat dulu Ibu oke Dewi monggo dari monggo. FAME. Mungkin Dewi bisa bantu untuk share. Iya, Ibu Dr. Dewi Kasih, Puspaningsias, ini dari FAME, terima sertifikat kasih. kita eh, secara simbolis dulu melalui Zoom ya. Boleh Siap, udah di capture, Dwi. Mungkin kita cek dulu ya. dokumentasikan. Mhm. Sudah didokumentasikan, Ibu Dwi. nanti aku minta foto-foto ya, mohon izin. Iya, iya, Ibu. Oke. Sudah, sekarang kita dokumentasi Bapak Ibu mungkin dengan semuanya yang kameranya bisa dibuka, mungkin kita bisa saling melihat dan nah, mungkin Dwi bisa dibantu untuk di capture. Ah, ganteng-ganteng ternyata. Ada Bu Dokter Teresia, ada Pak Ibnu, ada Pak Silakan Bapak Hipno, Ibu ada Bu Enda, dibuka ada Ibu Fernanda. kameranya. Ya, Kita akan itu aja. dokumentasikan dulu kegiatan kita Ya, hari ini. Lutfi, terima Ini kasih banyak suaminya. akademisi dan praktisi, Ibu. Preti, Pak Ahmad, Pak Sunu. Terima Dwi kasih dikasih sekali. aba-aba ya. Ya, baik Ibu. Ini ada dua halaman, jadi saya capture yang halaman pertama dulu ya. Oke, Baik, baik. Bersedia semuanya satu, dua, tiga. terima kasih. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Oke, lagi. Satu, ini di halaman pertama masih ya. Saya ulangi, satu, dua, tiga. Oke, saya lanjut ke halaman kedua. Di halaman kedua, satu, dua, tiga. Oke, ini halaman kedua pada off cam ya, Bu. Ya. Gak apa-apa. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensinya karena nanti rekaman materi dan sertifikat mungkin akan diberikan melalui email Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi di kegiatan webinar ini. Ibu Dewi, kita sampai di akhir acara Iya, penutupan ini. Kita eh, selama kurang lebih 90 menit, hampir 2 jam ini tidak maaf ya pada terasa. bosen. Benar-benar, ya tidak terasa dan kurang sebenarnya, kurang Kasih, ya sekali. Mungkin Allah. kalau misalnya kita satu sesi ini harus full 1 hari untuk secara teknis langsung merasakan di pandu hipnoterapi ini. Katanya ada Pak Ibu Reza pengen pengen mengecilkan pipi katanya. Ada yang pengen mengecilkan perut. Iya, banyak sekali ini pasti yang semuanya juga penasaran Asik. dengan hipnoterapi ini. Baik, Bapak Aduh, Ibu, Ibu Dewi, makasih. Fani, kami dari FAME terima kasih Terima sekali. Ibu juga kasih. sebagai bagian dari FAME sudah berbagi di weekend ini Terima kasih, dengan Ibu. kita karena eh, ini waktu Ibu Dewi ini pasti sangat berharga ini dan bisanya di weekend Untuk ini Bapak Fame. Ibu maka kita Terima hari kasih. mingguan ini bersama dengan Ibu Dewi. Bapak Ibu yang peserta lain juga kami ucapkan terima kasih dari FAME. Silakan di follow Instagram FAME untuk kegiatan-kegiatan Ya, FAME yang ya, ya, secara reguler mungkin akan ya. diadakan, akan diinformasikan di sana. Saya
Setelah mengucapkan terima kasih dan permohonan Kasih. maaf sebagai moderator, saya mau menutup dengan satu kutipan ini, Bu Dewi. Satu Ya, kutipan monggo. yang mungkin juga bisa jadi bekal juga untuk kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari. Kutipannya, ketika pikiran tenang, jiwa mulai berbicara, dan disitulah penyembuhan bermula. Ya, Bapak Ibu, Mantap. Ibu Dewi, terima kasih semuanya. Makasih Sampai Bapak dan bertemu Ibu. lagi di kegiatan FAME berikutnya. Ya. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Begitu ya, Ibu Iya, Dewi. Betul, love betul. you full Terima semuanya. kasih.